Oke, jumpa kembali di video selanjutnya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang diinginkan ya. Kita diminta untuk kalian Bapak minta untuk melakukan pengukuran dengan voltmeter dan ampermeter, di mana voltmeter ini adalah untuk mengukur tegangan atau beda potensial, yang satuannya volt, dan yang kedua adalah mengukur dengan ammeter ya, aslinya ammeter ya, tapi Bapak tulis ampermeter, gak apa-apa. Yang satuannya adalah A ya, untuk mengukur kuat arus listrik. Untuk voltmeter kita setiap rangkaian kita uji 3 pada resistor 10 ohm, pada resistor 2 ohm, dan pada tegangan rangkaian ya secara total. Titik AH itu nanti kalau pada soal aslinya nanti menunjukkan titik-titik yang di tempat naruhnya ya, kalau kalian bingung pada tegangan rangkaian. Terus yang kedua ampermeter itu yang melalui resistor 2 ohm dan arus rangkaian, nanti arus rangkaian juga ada posisi masing-masing. Nah, kalau untuk dengan mudahnya nanti bisa lihat dari yang Bapak tunjukkan caranya ya. Caranya berbeda voltmeter dengan ampermeter. Kalau voltmeter itu dengan cara di seri, kalau ampermeter dengan cara di seri, kalau voltmeter dengan cara paralel. Kita lihat di sini, pertama kita tambahkan dulu ya. Di sini ada pilihan basic. Kalau tadi kita pakai yang basic, sekarang kita pakai yang meter. Di sini ada pilihan mikroammeter, DC ammeter atau DC voltmeter. Kita pakai yang itu aja ya. DC ammeter sama DC voltmeter kita taruh. Nah, ini A berarti mengukur arus, V mengukur tegangan ya, voltmeter. Susah juga ya kalau diperbesar. Oke. Mungkin ada yang bingung, kalau teori gampang ya. Paralel dipasang paralel untuk voltmeter, dipasang seri untuk ammeter, tapi kadang-kadang dari kemarin banyak yang bermasalah. Kita mulai sekarang dengan cara pengukuran dengan voltmeter seperti ini. Kalau voltmeter gampang, kita nggak perlu mengubah rangkaian, tinggal kita hubungkan kabel dengan objek yang akan diteliti ya. Ingat rangkaiannya beda dengan yang kalian, maka jawabannya juga mungkin beda. Kita lihat di sini. Nah, tegangan di sini ada dua opsi ya. Maaf ini terhubung tidak sengaja. Untuk merah yang pertama itu adalah rank yang besar, kalau yang merah yang satunya adalah untuk yang kecil. 3 sama 0,5 ohm kalau nggak salah ya. Jadi tidak apa, kita lihat. Kita pakainya yang 3 ohm yang paling besar ya, merah. Ini kita hubungkan ke sumbu yang mengarah ke positif. Positifnya kan di sebelah kiri ya, berarti dia dihubungkan ke yang kiri sini. Yang hitam kita hubungkan ke sini. Setelah itu tinggal pencet saklarnya. Saklarnya kita pencet. Nah, tegangannya bergeser tuh. Ya, lihat asalnya ada di posisi 0, sekarang udah bergeser. Kita lihat di sini. Besarnya adalah 1,87 volt ya, 1,87 volt. Kalau bergesernya terlalu sedikit, kita bisa rubah nih. Kita matikan dulu. Ya, itu kan pergeserannya sedikit ya. Ini yang pin yang merah ini bisa dipakai lagi, dipindah. Kita X dulu, merahnya kita pakai yang ini. Nah, kita lihat. Sekarang kita play lagi. Oke. Nah, sekarang pergeserannya besar ya. Kalau tadi cuma di bawah 1, sekarang tuh dia udah gampang menunjukkan angka realnya. Kita klik di sini, nanti kalian screenshot nih bagian ini. Kalau sudah seperti ini, kita screenshot di sini, artinya tegangannya 1,87 volt dengan maksimum pelacakannya adalah 3 volt di sini. Jadi 3 itu adalah 3 volt ya. 3 volt seperti itu. Nah, ini untuk resistor pada rangkaian 10 ohm tadi ya, pada R10 ohm ya. R10 ohm. Sekarang kalau misalkan disuruh lagi R2 ohm kan ya, terakhir R2 ohm kalau nggak salah. Maka kita ganti. Ini switchnya kita matikan. Oke, oh ini nih. Pantas tadi jalan aja ya. Ini harus diganti nih. Nggak boleh ya begini terhubung. Sekarang kita untuk mencari yang
R2 ohm ya. Kita lihat, kita hapus kabelnya, kita ganti. Nah sekarang yang hitam di sini, merah di sini ya. Ini sekarang untuk mencari yang 2 ohm. Kita lihat, kita play. Jadi dihubungkannya dipindah-pindah. Ini namanya paralel ya. Jadi kita bikin cabang baru. Cabangnya itu ke arah voltmeter. Seperti itu ya. Namanya dipasang paralel. Kita lihat. Nah, nilainya berapa sekarang? Nah, ternyata nilainya adalah lebih kecil dari yang tadi ya. 1,1an ya. Tapi kita baca analognya begitu 1,1an, tapi kalau kita pengen lebih jelas kita klik di sini ya, bener ya, 1,12 volt. Ini kalian screenshot juga harusnya ya, tapi kan rangkaiannya beda, jadi nanti kamu bikin lagi yang lain, bikin rangkaiannya beda dengan yang bapak contohkan ini. Terus kalau untuk rangkaian secara keseluruhan maka kita ganti lagi, matikan dulu ya sesuai aturan, kita matikan dulu. Oke. Oh maaf, kita hapus. Nah ini kita hapus, ini kita hapus ya. Sekarang kita pindahin. Sekarang arus total rangkaian. Total rangkaian berarti dari positif ke negatif ya. Bisa dari, ya bagusnya sih sebelum komponen ya. Nah ini saklar kan bukan komponen, kita masukkan di sini. Oh maaf, kita tadi pakainya yang mana ya? Yang ini ya. Yang 3 aja, 3 ohm, lebih jelas ya tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi di ujung negatif sama di saklar. Bisa juga ditaruh di sini, tapi kayaknya kurang bagus ya. Yang lebih bagus ditaruh di sini, ujung ke ujung. Kita lihat sekarang, kita on kan. Lihat besarannya ya, berapa tuh ternyata. Oh, sesuai baterai ya. Jadi tidak ada yang terbuang karena kita tadi nulis resisten internalnya 0, maka kita lihat di situ hasilnya adalah DC voltnya adalah volt meternya 3 volt sesuai dengan jaraknya ya. Kan tadi kita baterainya 3 volt. Artinya nggak ada energi yang terbuang di sini ya. Kalau secara praktek ini ya. Jadi 3 volt seperti itu. Ini di paralel juga sama kan, bikin cabang. Jadi itulah cara paralel ya. Artinya tinggal di ujung-ujungnya aja pasang tempel aja, ditimpa lagi ya, bikin cabang baru. Oke, demikian kayaknya terlalu lama kalau untuk yang lain. Ini untuk yang voltmeter, nanti untuk ammeter akan ada di video selanjutnya.